Bapak Prabowo Subianto sudah sangat mengenal apa itu Ormas Grip Jaya. Grip Jaya ini benar-benar membangun satu karakter terhadap kadernya yang militan dan mandiri. DPP Grip Jaya Bapak Haji Rosario Masal dan Kemudian Bapak Grip Jaya. Dan sekali lagi kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya Rasman Arif Nasution tadi siang dihubungi oleh Bapak Ketua Pak RT dan diminta untuk mendampingi Pak Sekjen guna menghadiri pembukaan rapat koordinasi daerah DPD Grip Jaya Provinsi Jawa Barat. Dan saya diminta untuk menyampaikan beberapa pesan yang terkait juga dengan apa yang saudara sampaikan dan beberapa teman yang lain. Pertama, tadi sudah di stressing point oleh Sekretaris Jenderal ketika membuka rakorda bahwa hari ini kita sulit untuk menjustifikasi satu ormas atau satu lembaga, bahkan penegak hukum sekalipun, dengan mengatakan bahwa preman itu adanya di ormas. Sekarang persepsi yang terbangun bukan seperti itu. Kenapa? Karena juga tadi di stressing point oleh Ketua DPD bahwa kata-kata preman itu sebenarnya tidak ada yang serius di situ. Preman itu adalah freeman. Hanya saja orang-orang bebas ini dianggap sering membuat dalam tanda kutip kegaduhan, kekacauan, kemudian ada terjadi satu gejolak sosial di masyarakat. Nah, oleh karena itu, kalau kita katakan preman, ada dua, preman biasa atau preman berdasi. Efek mana yang lebih besar? Efek preman jalanan atau efek dari preman yang berdasi? Anda lihat saja bagaimana kasus misalnya Harvey Muiz, berapa triliun. Anda lihat saja bagaimana kasus yang terbaru, misalnya di Pertamina, berapa triliun. Berapa sih yang diambil oleh orang-orang yang freeman ini? Tetapi apapun namanya, jenis kejahatan apapun namanya, apakah berdasi, non berdasi, atau apapun namanya, sekali lagi, tetaplah kejahatan itu adalah kejahatan. Nah, oleh karena itu, maka hari ini saya selalu sampaikan, karena kebetulan saya sebagai seorang advokat dan juga Pak Sekjen kami juga adalah orang yang punya pendidikan dan mumpuni di bidang pengetahuannya di bidang hukum dan juga administrasi. Maka hari ini yang patut kita lakukan adalah melakukan pemantauan antara kita. Kita saling melakukan koreksi, saling melakukan pemantauan, dan juga melakukan evaluasi diri. Jadi tidak bisa serta-merta dikatakan bahwa ormas identik dengan preman, preman identik dengan ormas. Meskipun ya, sekali lagi, kata-kata itu selalu dikonotasikan ke kami dalam hal ini ormas. Kan kata-kata itu tidak mengarah kepada Ormas Grip Jaya, bukan. Tapi sebagai bahagian dari ormas yang peduli kepada Republik ini, jangankan untuk melakukan tindakan kekerasan, untuk melakukan pembunuhan, penganiayaan, koruptor dan lain-lain, untuk memberikan proposal saja pun tidak diperkenankan oleh Ketua Umum kami. Artinya di sini bahwa Grip Jaya ini benar-benar membangun satu karakter terhadap kadernya yang militan dan mandiri. Bukan perampok, bukan pembunuh, dan bukan pemeras. Nah, karena itu Kang Deddy Mulyadi titip salam Ketua Umum tadi. Kang Deddy maju sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Dan Kang Deddy juga berjuang bersama dengan tim
dan yang lain untuk menang Pilkada Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Dan bagian dari kemenangan itu, Grip Jaya berperan di situ. Bisa kita cek. Dan ketika Bapak Prabowo Subianto turun ke Majalengka untuk panen raya, saya menyaksikan bagaimana Bapak Prabowo menyapa kader-kader Grip di pinggiran jalan. Itu bagian yang tidak dipisahkan, karena tadi pesan Pak Ketum bahasanya begini. Sampaikan Adinda bahwa Bapak Prabowo Subianto sudah sangat mengenal apa itu Ormas Grip Jaya. Itu kalimatnya. Kami tidak mengatakan beliau itu sangat sayang, sangat dekat ke kami, tidak. Kalimatnya itu saja. Bapak Prabowo Subianto sudah sangat mengenal Grip Jaya, sudah sangat mengenal Ketua Umum DPP Grip Jaya Bapak Hercules Rosario Marsal. Karena itu, Kang Deddy Mulyadi, melalui kesempatan ini kami berharap kalau ada pembenahan di sana sini, atau ada mungkin tempat-tempat yang harus dirobohkan, ada gangguan-gangguan kecil di lapangan, jangan itu dibawa ke ormas atau premannya. Kalau itu ada pelanggaran yang serius di bidang hukum, itu ranahnya ada di polisi, bukan ranahnya di gubernur. Gubernur itu punya Satpol PP, keamanan dan ketertiban yang tidak berdasarkan penegakan hukum, tidak pro justisia. Nah, karena itu kami berharap Pak Gubernur untuk melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, dan kalau ada yang serius di lapangan, bawa ke penegak hukum. Mana itu? Ya Polda. Polda Jawa Barat punya jajaran, punya instrumen penegakan hukum. Di situ ada Dirkrimum, ada Polresnya juga. Jadi nggak usah semua pekerjaan-pekerjaan itu melampaui kewenangannya. Itu bahasa Ketum tadi. Jangan melampaui kewenangan. Kalaupun itu niatnya untuk memperbaiki Jawa Barat 1.000.000%, Grip Jaya mendukung, karena kami memang mendukung Bapak. Bapak juga bahagian dari pemerintahan hari ini, Bapak Prabowo Subianto. Dan kami berkewajiban untuk mendukung Bapak. Jadi tidak mungkin, ya, sangat mustahil kalau Grip Jaya tidak mendukung Bapak, apalagi berbenturan dengan Bapak. Tidak akan pernah terjadi itu. Kecuali ada kondisi-kondisi yang diciptakan oleh pihak sebelah kepada kami. Karena kita punya kewajiban untuk menjaga harkat martabat kita. Tapi sepanjang kami dapat dibuktikan melakukan kesalahan, sampaikan kepada Ketua DPC kalau itu di Bandung, sampaikan kepada Ketua DPC kalau itu ada di Karawang, sampaikan kepada DPP kalau itu ada di pusat. Semuanya sudah punya komitmen yang kuat. Dan Pak Sekjen secara administratif, saya masih ingat bulan Ramadan yang lalu saya sampaikan bahwa Grip Jaya telah menindak, DPP telah menindak melalui instrumen di bawahnya DPD, menindak beberapa DPC yang diduga meminta dana THR dan atau apapun namanya dengan menggunakan pribadi atau proposal yang mengatasnamakan Grip. Kalau ada saudara punya rekan yang membantu tanpa merasa diperas, tanpa merasa ditekan, dan hubungan sukarela, tidak ada yang salah di situ, Pak. Nah, karena itu sekali lagi Kang Deddy Mulyadi, tolong, kami dalam beberapa hari terakhir sudah sangat berkomitmen, ya Pak Sekjen ya. Saya sudah menjawab. Pertama ada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Rodon Pedraso. Beliau sudah menghubungi Pak Sekjen, teman baik saya, minta nomor telepon saya. Dan beliau sepertinya sudah paham bahwa jangan dianggap ormas sesuatu yang harus ditumpas. Lihat itu bagaimana KKB membunuh rakyat sipil bahkan tentara. Kemarin ada 9 orang yang terbaru. Kemudian kami juga sudah menjawab, memberi tanggapan dari statement Wakil Menteri Tenaga Kerja Saudara Immanuel Ebenezer dan seseorang yang bernama Fris Alorboy. Dan Saudara
Wamenaker seperti sudah paham dengan maksud kita Pak Sekjen, dan bahkan saudara Fris Alorboy menyampaikan kepada saya, kepada Bang Ferry Kilikili, Dewan Pengawas kita, kepada Bang Niko Kilikili, juga Dewan Pengawas kita, mengatakan bahwa ingin bergabung dengan Grip Jaya. Jadi mungkin Pak Deddy Mulyadi perlu duduk satu meja dengan Ketua DPD Provinsi Jawa Barat. Kemarin saya lihat di podcast, karena saya ini bermain di media sosial juga. Beliau minta agar duduk satu meja. Kalau masih kurang juga duduk dengan Pak Sekjen. Kalau masih kurang Ketua Harian, masih kurang dengan Ketua Umum, dengan kita semua. Prinsipnya Jawa Barat harus lebih baik daripada hari ini. Jangan dikonotasikan kita ini semua orang paling bersih. Jabar juga hari ini terang tidak baik-baik saja. BJB masih dalam pemeriksaan. Ini konsentrasi, kita masih tahu berapa kerugian negara di situ. Bukan yang remeh-temeh yang dipersoalkan. Walaupun kondisional objektif di lapangan perlu penyelesaian lebih baik. Saya kira itu dari kami, pesan Pak Ketua Umum bahwa Grip Jaya akan senantiasa membantu program pemerintah, mendukung Bapak Kang Deddy Mulyadi. Karena itu bermitralah kita dengan baik demi Jawa Barat yang lebih baik. Begitu. Izin tambahan Bang, terkait premanisme yang berdasar apa yang akan dilakukan oleh Grip Jaya? Kenapa? Terkait premanisme yang berdasar apa yang akan dilakukan? Kan kami sudah bilang tadi melalui Pak Sekjen. Kan Ketua DPD mengatakan bahwa kami akan membentuk Satgas juga, satuan tugas untuk memantau. Mungkin ada LSM juga yang bermitra dengan kami untuk memantau aparatur negara. Sekarang bukan aparatur sipil negara saja melakukan kejahatan. Oknum aparatur penegak hukum juga banyak, bro. Karena itulah kita sekarang saling mengawasi dan mendukung agar Indonesia lebih baik. Begitu. Sementara pemerintah daerah juga membentuk Satgas. Apakah ini merupakan saingan? Oh, bukan saingan, itu bagus. Biar Pak Sekjen yang jawab. Itu bukan saingan. Rakyat menjaga pemerintahnya, pemerintah menjaga rakyatnya. Kalau dua-duanya berjalan dengan baik, negara kita makmur. Iya. Ya, yang penting jangan keluar dari kewenangan supaya enak sama enak. Dan percayalah Kang Deddy, DPD Jawa Barat dalam hal ini Grip Jaya akan melakukan yang terbaik buat pemerintahan Bapak dan membantu masyarakat di bawah. Thank you ya. Selamat sore. Jangan lupa foto dulu izin foto Pak.